Halo semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah sosiologi. Apa saja yang akan kita bahas dalam sosiologi? Dalam sosiologi kita akan membahas sejarah perkembangan sosiologi di Eropa, tokoh-tokoh yang mengembangkan sosiologi, dan juga sejarah sosiologi di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat, namun pembahasannya masih berkisar pada hal yang menarik dalam perkembangan selanjutnya. Cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma yang harus ditaati seluruh masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat ini disebut sosiologi. Menurut Bridget Berger dan Peter L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman sosial yang selama ini dianggap sebaiknya diterima saja. Menurut Leyendecker, ancaman meliputi 1. Revolusi industri dan Prancis, 2. Kapitalisme pada akhir abad 15, perubahan bidang sosial dan politik, pembahasan gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, meningkatnya individualisme, serta berkembangnya rasa percaya diri. Menurut Leyendecker, ancaman menyebabkan perubahan jangka besar yang bisa mengguncang warga Eropa. Sejalan dengan Leyendecker, Anthony Giddens menyatakan lahirnya sosiologi adalah latar belakang lahirnya serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad 19. Dua peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Revolusi Prancis di tahun 1789 menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekunder seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Kebangkitan bidang industri berkat penemuan teknologi baru seperti mesin uap mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja besar-besaran dari bidang pertanian ke bidang industri yang kemudian mempercepat pembentukan daerah-daerah urban dan menciptakan hubungan sosial baru. Perubahan-perubahan tersebut mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan alam. Auguste Comte, beliau adalah seorang filsuf Prancis. Melihat perubahan-perubahan yang ada pada warga Eropa saat itu tidak hanya berakibat positif seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis akibat revolusi Prancis. Masyarakat Prancis dilanda konflik antara kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan masyarakat dalam bertindak. Masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat mengatur tatanan sosial masyarakat. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan terhadap dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positivisme. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yaitu statistika sosiologi dan dinamika sosial. Statistika sosial adalah subjek penelitian tentang bagaimana masyarakat saling terkait. Dinamika sosial adalah berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Meski demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Selanjutnya, istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat
dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung seperti layaknya suatu organisme. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen dan heterogen, dan transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya The Rules of Sociology Method. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium sosial, dan sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lanjut, Max Weber. Tokoh lain yang pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan sosiologi adalah Max Weber. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai adalah faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling memengaruhi. Talcott Parsons adalah sosiolog asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkannya pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian, tujuan, integrasi, pemeliharaan pola, dan pengendalian tegangan, dikenal juga dengan istilah agil. Selanjutnya, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur sosiologi dalam ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegara IV, misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda atau intergroup relation pada ajaran Wulang Reh atau Selo Sumarjan dalam Sukanto 1982. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Korso, Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih banyak dipakai dalam pendidikan saat ini. Pada masa sebelum Perang Dunia II, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri secara formal. Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan. Sunario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat dalam insan akademis di Indonesia. Buku sosiologis dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Djoni Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia.
berisi beberapa pengertian dasar dari sosiologi. Lalu, sekitar tahun 1950, muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bondosono yang merupakan diktat kuliah sosiologi. Mahasiswa selanjutnya bermunculan buku-buku sosiologi, baik ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Di beberapa universitas, didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Tokoh yang juga berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Sello Soemardjan. Selain banyak menulis buku, ia juga mengajar di UI dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakat di universitas tersebut. Dan dengan semua informasi yang telah disebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, sosiologi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Sosiologi lahir di Eropa dan dibesarkan oleh tokoh-tokoh cerdas. Sosiologi sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, tetapi belum dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri secara formal. Sosiologi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, lalu semakin didukung dengan adanya buku-buku dan universitas di Indonesia. Dan itulah tadi informasi dari sejarah sosiologi.